Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Gnadaitapa dari Prodi Ilmu Keperawatan kelas Keperawatan B. Saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya Florence yaitu merujuk kepada kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Semasa kecilnya, Florence tinggal di Le Havre, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, yang bernama William Nightingale, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara yang bernama Parthenope. Pada saat usia dewasa, Florence yang lebih cantik dari kakaknya dan sebagai seorang putri tuan tanah yang kaya mendapat banyak tawaran untuk menikah. Namun, semua itu ia tolak karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Akan tetapi, keinginannya itu ditendang keras oleh ibunya dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan yang hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah. Pada saat perang Crimea yang terjadi di Turki, Florence membawahi 38 perawat. Secara sukarela menolong para tentara yang terluka. Pada masa itu, tentara yang mati bukan semata-mata karena luka perang, melainkan karena lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Pada malam hari, di saat semua terlelap, Florence menggunakan cahaya lampu kecil, memantau setiap pasien, memberikan perhatian tulus, memberikan kenyamanan secara emosional. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik atau ahli dalam bidang matematika. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Lady with the Lamp, atas dasarnya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Ia dianggap sebagai pendiri keperawatan terdidik dan ilmiah serta dianggap sebagai teoris keperawatan pertama. Florence Nightingale menulis catatan keperawatan pertama yang berjudul Notes on Nursing, What it is, What is not, yang menjadi dasar praktik dan penelitian keperawatan. Salah satu teorinya adalah The Environmental Theory, yang memasukkan pemulihan status kesehatan pasien ke dalam pemberian perawatan kesehatan yang masih dipraktikkan sampai sekarang. Selanjutnya yaitu Environmental Theory. Environmental Theory meliputi konsep ventilasi, kehangatan, cahaya, diet, kebersihan, dan kebisingan. Dia fokus pada aspek fisik lingkungan. Dia percaya bahwa lingkungan yang sehat diperlukan untuk asuhan keperawatan yang tepat.
Keperawatan adalah tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantunya dalam pemulihan. Selanjutnya yaitu 5 komponen esensial untuk lingkungan yang sehat. Yang pertama yaitu udara bersih. Agar udara pasien yang hirup semurni udara luar tanpa menghambatnya, tanpa membuatnya kedinginan. Yang kedua, air bersih. Air sumur dari tetangga yang sangat kotor dapat memicu penyakit epidemik muncul dengan sendirinya. Orang yang menggunakan air seperti itu hampir pasti akan menderita. Yang ketiga yaitu drainase yang efektif. Saluran pembuangan yang buruk dapat menjadi sarana penyakit epidemik dan kesehatan yang buruk ke dalam rumah. Yang keempat yaitu kebersihan. Sebagian besar keperawatan terdiri dari menjaga kebersihan. Yang kelima yaitu cahaya, terutama sinar matahari langsung. Kegunaan cahaya dalam pengobatan penyakit sangat penting. Setiap kekurangan dalam satu atau lebih faktor-faktor ini dapat menyebabkan gangguan fungsi proses kehidupan dari status kesehatan yang berkurang. Faktor-faktor ini sangat penting selama masa Nightingale. Ketika fasilitas kesehatan memiliki sanitasi yang buruk dan petugas kesehatan memiliki sedikit pendidikan dan pelatihan dan sering tidak kompeten dan tidak dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pasien. Penekanan lain dalam teori lingkungan Nightingale adalah penyediaan lingkungan yang cukup atau bebas kebisingan dan hangat, memperhatikan kebutuhan diet pasien dengan pengajian, dokumentasi waktu asupan makanan, dan mengevaluasi efeknya pada pasien. Concern of environmental theory. Yang pertama yaitu ventilasi yang tepat, fokus pada aspek arsitektur rumah sakit. Yang kedua, cahaya memiliki efek yang cukup nyata bagi tubuh, kebersihan dan sanitasi. Yang ketiga, yaitu dia berasumsi bahwa lingkungan sehari-hari adalah sumber infeksi dan menolak teori kuman. Intervensi keperawatannya berfokus pada penanganan yang tepat dan pembuangan sekresi tubuh dan kotoran. Sering mandi untuk pasien dan perawat, pakaian bersih dan mencuci tangan. Yang keempat yaitu kehangatan, diet, dan lingkungan yang tenang. Dia memperkenalkan manipulasi lingkungan untuk adaptasi pasien seperti api, membuka jendela dan mengubah posisi ruangan secara musiman. Yang kelima yaitu kebisingan tidak sehat untuk memulihkan pasien. Yang keenam, manajemen kecil mengusulkan penghindaran bahasa psikologis. Tidak ada berita yang mengecewakan. Masalah perang yang ketat dan kekhawatiran tidak boleh didiskusikan di dalam rumah sakit. Dia termasuk penggunaan hewan peliharaan kecil, terapi psikologis. Selanjutnya yaitu penegasan teoritis. Penegasan teoritis terdiri dari pencegahan gangguan sangat vital dalam proses reparatif pasien. Praktik keperawatan adalah penerapan akal sehat, pengamatan, ketekunan, dan kecerdikan. Yang ketiga yaitu jika seseorang pasien ingin sembuh, dia perlu bekerja sama dengan perawat. Yang keempat, penyakit berasal dari bahan organik dari pasien dan lingkungan, bukan dari teori kuman. Yang keenam yaitu sanitasi, berarti memanipulasi lingkungan untuk mencegah penyakit. Yang keenam yaitu keperawatan adalah komitmen terhadap pekerjaan keperawatan. Yang keenam yaitu Nightingale percaya bahwa perawat harus menjadi agen moral, yang artinya yaitu berpikir dan bertindak seperti seorang perawat. Yang ketujuh yaitu hubungan
profesional, prinsip kerahasiaan, dan kepedulian terhadap masyarakat miskin untuk meningkatkan kesehatan dan kondisi sosial menjadi fokus asuhan keperawatan Nextangel. Nextangel menggunakan penalaran induktif dari pengalaman dan pengamatannya yang disikapi dengan pemikiran yang logis dan filosofis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.